Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-281 dengan judul Berencana. Langsung ke dalam alurnya. Mungkin sekarang ada kurang dari 300 dunia yang hancur. Bagaimanapun, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, jadi beberapa mungkin telah hancur seiring berjalannya waktu, dan beberapa mungkin telah dihancurkan sejak lama. Pada saat ini, di satu dunia, pusaran muncul dan sinar seperti menyerbu keluar tanpa menunggu pusaran benar-benar muncul. Sosok di dalam cahaya memiliki pakaian putih, itu adalah Wang Lin. Sesaat setelah dia keluar dari pusaran, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Lengan kanan Ye Mo muncul dan merobek kekosongan di belakangnya. Kekosongan itu robek dan membelah pusaran menjadi dua, menyebabkannya runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berjalan ke celah yang diciptakan oleh mantra Heaven Rippling dan menghilang. Sesaat setelah dia menghilang, dengusan dingin datang dari kehampaan. Gemuruh-gemuruh bergema saat Taois 7 warna berjalan keluar dari pusaran yang runtuh. Matanya penuh dengan dingin dan dia sangat murung. Jika Wang Lin tidak bereaksi begitu cepat dan menggunakan kehancuran pusaran untuk memperlambatnya, Wang Lin tidak akan bisa pergi dengan begitu tenang, dia akan ditangkap oleh Taois 7 warna. Perburuan terus berlanjut. Wang Lin menggunakan berbagai mantranya untuk melakukan perjalanan antar dunia. Taois 7 warna mengikuti dari belakang. Jika Wang Lin melakukan satu kesalahan, dia akan ditangkap. Saat dia bergerak melewati dunia lagi dan lagi, itu menarik perhatian orang-orang lain di 300 dunia yang hancur. Indra ilahi mereka perlahan berkumpul dan mengikuti setelah Taois 7 warna. Saya harus segera kehilangan dia, jika tidak, jika saya terus bergerak melewati dunia, itu akan menarik lebih banyak perhatian. Begitu Old Ghost Zan muncul dan keduanya mengejarku, akan sulit untuk kehilangan mereka. Wang Lin muncul dari pusaran dan memasuki dunia lain yang hancur. Tepat saat dia akan pergi, ekspresinya berubah. Dunia ini berbeda dari dunia lain. Itu berisi aura mengejutkan yang muncul dan menghilang. Aura ini sepertinya milik binatang buas. Alasan mengapa makhluk itu muncul dan menghilang kemungkinan besar karena binatang itu sedang tidur. Mata Wang Lin berbinar dan seolah-olah guntur melintas di benaknya. Dia tidak tinggal tetapi mengingat tempat ini dan segera pergi. Taois 7 warna tampak suram karena dia juga merasakan aura binatang itu. Aura ini bahkan membuatnya khawatir, dan dia pikir Wang Lin akan membangunkan yang terbaik untuk menyebabkan kekacauan agar bisa melarikan diri, tetapi Wang Lin tidak melakukan ini. Pada saat ini, Taois 7 warna tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia melangkah ke pusaran dan mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat. Meskipun dia telah berpindah melalui lusinan dunia, dia hanya pergi ke satu arah. Sistem bintang itu seperti banyak cermin, dan Wang Lin baru saja keluar masuk dari satu cermin. Meskipun dia akan pergi ke dunia yang berbeda setiap kali, lokasinya tidak berubah. Saat dia bergerak melalui dunia dengan paksa, dan dengan Taois 7 warna mengikutinya, bahkan penghalang yang kuat akan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wang Lin memahami 300 dunia yang hancur. Alasan 300 dunia yang hancur bisa bertahan begitu lama adalah karena bunga kuning, 300 dunia yang hancur menyerap nutrisi dari bunga untuk menjadi abadi. Bunga itu adalah harta karun yang diperoleh 7 warna celestial sovereign di benua astral abadi. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi berisi kekuatan hidup yang luar biasa. Menggunakannya untuk menyembuhkan akan memangkas waktu yang dibutuhkan hingga setengahnya. Jika bukan karena fakta bahwa Lian Daofei muncul terlalu tiba-tiba, penguasa surgawi 7 warna tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Taois 7 warna, yang tidak memiliki ingatan apapun, tidak mengetahui hal ini.
Bahkan keempat jenderal dan selir tidak tahu banyak. Mereka hanya tahu tentang 300 dunia yang hancur. Saat Wang Lin terus bergerak, penghalang antara dunia menjadi tidak stabil dan suara gemuruh bergema. Setiap kali dia pindah dari satu dunia ke dunia lain, gemuruh yang menghancurkan surga akan bergema. Perubahan ini segera menarik perhatian Taois 7 warna. Matanya menyipit dan dia mencibir. Kamu berani menggunakan tipuan kecil semacam ini pada tuan ini. Wang Lin ini hanya ingin menggunakan runtuhnya penghalang untuk memblokir pengejaran saya dan bahkan menggunakan kekuatan ini untuk melukai saya. Ini memang ide yang bagus, tapi karena saya sudah melihatnya, tidak ada peluang untuk berhasil. Mata Taois 7 warna menyala dan cahaya 7 warna bersinar. Itu mulai memperkuat penghalang antara dunia. Dengan kultivasinya memperkuat penghalang, efeknya bagus. Namun, ekspresinya tetap suram dan dia hanya memperkuatnya secara rahasia, jadi hanya kilatan cahaya 7 warna yang bisa terlihat. Anak ini licik. Jika dia mengetahui bahwa saya telah melihat rencananya, dia bisa berubah dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Aku akan membiarkan dia berpikir itu berhasil dan kemudian menangkapnya setelah dia pikir dia telah berhasil. Taois 7 warna tersenyum dan dengan santai mengejar. Saat kedua orang itu mengikuti, Grand Empyrean Xuan Luo masih mengamati semua ini. Dia berpikir untuk membantu Wang Lin menyelesaikan masalah ini, tetapi ide ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Anak ini perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk ujian ini. Jika dia bisa melihat kehadiranku, aku akan membantunya. Ini adalah ujian terakhirku untuknya. Wang Lin, jangan mengecewakanku. Xuan Luo merenung dan secara alami melihat perilaku Wang Lin dan Taois 7 warna. Setelah merenung sejenak, dia secara alami melihat melalui pikiran mereka. Jika penghalang di dunia runtuh, dia bisa melarikan diri, tapi sekarang rencananya telah diketahui. Bagaimana dia akan beradaptasi? Xuan Luo perlahan mengikuti. Wang Lin berpindah antar dunia, dan dia sadar bahwa penghalang itu akan runtuh. Matanya bersinar, dan saat dia menghilang ke dalam pusaran, dia mengeluarkan layar hantu tanpa ada yang memperhatikan. Dalam sekejap, layar hantu menutupi tubuhnya, dan ketika dia muncul, layarnya hilang. Semua ini terjadi saat dia berpindah antar dunia, jadi tidak ada yang menyadarinya. Perhatian penuh Taois 7 warna difokuskan pada penghalang yang akan runtuh. Dia percaya dia telah melihat melalui Wang Lin dan Wang Lin tidak bisa melarikan diri. Mengikuti kuncinya di Wang Lin, pengejaran Taois 7 warna mengambil jalan yang hampir sama persis dengan Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Setelah melakukannya lebih dari 100 kali, Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan memasuki sistem bintang. Ini adalah pertama kalinya dia tidak segera memasuki dunia lain. Dia bergerak sangat cepat, terbang lebih dari 100.000 kaki, dan meringkuk. Cahaya bersinar dan perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, ilusi muncul di sekitar Wang Lin. Dia telah menghilang dan digantikan oleh planet yang tampak biasa. Saat dia berubah menjadi planet, cahaya 7 warna memenuhi pusaran tempat dia keluar. Taois 7 warna tidak ragu-ragu dan segera kembali ke dalam pusaran. Grand Empyrean Xuan Luo melihat semua ini, menyebabkan pupil matanya menyusut. Dia melihat secara mendalam ke planet yang telah dibentuk Wang Lin, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Pikiran yang sangat licik, anak ini, adalah seekor naga di antara manusia. Xuan Luo diam-diam merenung, dan matanya menunjukkan rasa kagum yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Setelah Taois 7 warna pergi, beberapa orang lagi datang dan segera pergi. Bahkan setelah mereka pergi, planet Wang Lin telah berubah masih tidak berubah. Tak lama kemudian, Old Ghost Zan muncul di mana pusaran itu menghilang.
Tubuhnya sama sekali tidak menampakkan aura, seolah-olah dia sudah mati. Dia mengungkapkan cibiran saat dia melangkah maju dan menghilang dari dunia ini. Tidak sampai saat ini planet Wang Lin telah berubah menjadi bergerak dan menghilang, mengungkapkan Wang Lin. Dia melihat kemana semua orang pergi, dan ekspresinya tetap sama. Sebuah pusaran muncul di sampingnya dan dia melangkah masuk. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan tujuan semua orang, dan karena dia sangat berhati-hati, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah bergerak melalui 4 dunia yang hancur, dia berhenti di dunia kelima yang hancur. Ini adalah tempat yang telah dia lewati sebelumnya dengan aura binatang buas, dan dia dengan hati-hati bergerak maju. Wang Lin datang ke planet di dunia ini. Ini adalah planet gurun tanpa gunung atau cekungan. Itu hanya dataran pasir kuning di mana-mana. Wang Lin duduk di sini dan menghela napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan niat membunuh. Sekarang saatnya untuk serangan balik pertamaku, bahkan jika aku menggunakan salah satu dari 3 nyawaku, aku akan memberikan orang-orang yang mengejarku ini pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Perlu beberapa saat sebelum Taois 7 warna menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cukup waktu bagiku untuk menyiapkan penyergapan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menekan bumi di sampingnya. Wang Lin sangat pintar, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengakalinya. Saat dia memasuki 300 dunia yang hancur, dia sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri dari orang-orang yang memburunya. Pada akhirnya, dia memikirkan skema ini dalam skema. Penghalang yang menghubungkan dunia adalah skema pertama. Wang Lin menyimpulkan bahwa skema pertama ini tidak bisa menipu Taois 7 warna atau hantu tua Zan, dan dia ingin mereka mengetahuinya. Begitu mereka benar-benar menemukan tempat itu, tanpa Sadar mereka akan jatuh ke skema kedua. Begitu mereka mengira telah mengetahui skema Wang Lin, mereka akan santai, menggunakan momen ini, dan fakta bahwa pengejaran telah membentuk siklus, Wang Lin akan menggunakan layar hantu untuk menempatkan mereka dalam ilusi. Poin utamanya bukanlah runtuhnya penghalang atau ilusi, tetapi fakta bahwa Wang Lin telah mengulangi tindakan ini lebih dari 100 kali. Hal ini membuat orang yang mengejarnya memiliki kebiasaan dan kecenderungan bawah sadar. Ini adalah kondisi untuk menempatkan mereka di dalam ilusi. Episode ke-282, dengan judul 7 Penyergapan. Langsung ke dalam alurnya. Ada seekor binatang di benua astral abadi bernama ikan mata. Kepalanya sebagian besar terangkat oleh mulutnya yang terbuka dan tubuhnya tampak seperti ular lumpur sepanjang 10.000 kaki. Binatang itu suka melahap bumi dan menyerap esensi bumi untuk menyehatkan tubuhnya, dan energi spiritual untuk memelihara jiwanya. Ikan mata muda sering tinggal di lumpur sungai dan tidak pernah menampakkan diri. Seiring waktu berlalu, Eyefish dewasa bisa mencapai panjang 10.000 kaki. Mereka akan mengebor lumpur dan memasuki bumi. Kemudian mereka akan melakukan perjalanan bawah tanah ke gunung terdekat dan tidur. Di benua astral abadi, sebagian besar ikan mata disegel oleh sekte sebagai binatang pelindung, tetapi mereka tidak dicintai oleh para pembudidaya. Saat mereka memasuki gunung, mereka akan menyatu dengannya. Meskipun itu memberi semangat pada gunung, gunung itu akan segera berubah menjadi pasir kuning. Ikan mata yang mencuri energi surgawi ini harus disegel. Sebenarnya, hampir semua ikan mata yang ditemukan di benua astral abadi segera disegel. Wang Lin sedang duduk di gurun planet ini. Angin menderu saat badai pasir besar dimulai. Badai menutupi dunia dan membuat segalanya terlihat redup. Wang Lin mengetahui tentang ikan mata dari ingatan jiwa ketiga. The Seven Colored Celestial Sovereign telah membawa Eyefish muda ke 300 dunia yang hancur dan bermaksud untuk membesarkannya di sini sebentar sebelum mengambilnya kembali. Namun, dia telah mati dan hancur, jadi Eyefish tetap di sini.
Wang Lin telah mendeteksi aura binatang itu dan melihat planet gurun saat dia melarikan diri. Ini membuatnya memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Wang Lin meraih segenggam pasir kuning dan merasakan jejak energi spiritual. Perasaan ilahinya menyebar dan menemukan aura binatang jauh di dalam planet ini. Berbagai tanda di permukaan ini mengungkapkan bahwa binatang di bawah kemungkinan besar adalah ikan mata. Seekor ikan mata yang dapat tumbuh tanpa batasan dan hidup di dunia ini begitu lama, pasti ada mutasi. Ini adalah satu-satunya planet di dunia ini, artinya planet lain telah diserap oleh iFish. Yang terakhir ini, akal ilahi Wang Lin menarik diri dan segala sesuatu tentang planet ini muncul di benaknya. Aku bisa mengirim penyergapan di sini. Mata Wang Lin berbinar dan berkilau dengan cahaya dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk realm Burning Umbrella. Saat payung muncul, gelombang panas bergegas keluar dan menyebar ke seluruh langit. Awan bertebaran saat payung raksasa muncul di langit. Setelah payung dibuka, kanopi menyatu dengan tiang payung. Itu seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Wang Lin melihat ke arah payung yang terbakar dan menggigit ujung lidahnya untuk menyemburkan darah. Darah sepertinya membara saat terbang ke langit. Suara gemuruh bergema dan kemudian payung itu perlahan menghilang. Bahkan tiang payung raksasa menjadi transparan sampai tidak ada bekasnya yang tersisa. The Realm Burning Umbrella menyatu dengan kekosongan, membuatnya mustahil untuk membedakannya. Namun, siapapun yang memasuki planet ini akan diselimuti api. Ini adalah penyergapan pertama. Nafas Wang Lin agak terburu-buru. Bahkan dengan budidaya Spirit Void tahap akhir, menggunakan mantra ini sulit, terutama ketika dia ingin menampilkan lebih banyak kekuatannya. Seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatan, Wang Lin mengangkat tangan kanan dan menunjuk ke mata kirinya. Esensi api di mata kirinya muncul dan api berkobar. Dia melambaikan tangan kanannya dan lautan api terbang keluar dari mata kirinya. Lautan api berubah menjadi Vermilion Bird api dan terbang ke langit. Api Vermilion Bird terlalu besar, dan bulu ekornya terbuka lebar seperti burung phoenix. Setelah berputar beberapa kali, dia menghilang dari dunia. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi untuk beberapa saat. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia mulai bergumam. Sesaat kemudian, cahaya 7 warna muncul dari tangannya. Cahaya 7 warna ini tampak sama dengan mantra dari Taois 7 warna. Sekarang Wang Lin menggunakan mantra itu bahkan lebih menyilaukan, dan cahayanya menutupi setiap bagian planet ini. Tombak Dao berwarna 7. Wang Lin meraung dan lengannya terbuka. Langit bergemuruh saat cahaya 7 warna berkumpul di langit untuk membentuk tombak 7 warna. Tombak ini mengeluarkan aura yang mengejutkan dan mengeluarkan himne begitu muncul. Kemudian terbang menuju Wang Lin dan menusuk ke bumi di sebelah kanan Wang Lin. Ini adalah penyergapan kedua. Setelah menggunakan 2 mantra kuat ini secara berurutan, Wang Lin tampak lelah, tetapi dia tidak berhenti. Dia menunjuk ke antara alisnya dan bayangan muncul di atasnya. Bayangan itu secara bertahap terpisah sampai tubuh aslinya dan avatarnya terbelah. Tubuh asli dengan warisan Dao kuno terbang ke langit dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dunia berubah warna saat Heaven Splitting Axe muncul. Tubuh asli Wang Lin meraihnya dan menghilang. Serangan kekuatan penuh dari warisan Dao kuno adalah penyergapan ketiga. Setelah 3 penyergapan, ekspresi Wang Lin tampak redup dan napasnya menjadi cepat. Dia menyesuaikan diri untuk setengah dupa waktu sebelum membuka matanya sekali lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan layar hantu muncul. Objek ini berasal dari benua astral abadi dan merupakan harta karun yang kuat. Meskipun Wang Lin belum sepenuhnya memahaminya, dia masih bisa menggunakannya untuk membuat ilusi.
Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menggigit jari telunjuk kirinya dan meneteskan darah ke wajah hantu itu. Darahnya dengan cepat diserap oleh wajah hantu itu. Hanya dalam 3 napas, setengah dari darahnya terserap, menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat. Pada napas keempat, wajah hantu itu berhenti menyerap darah dan matanya menunjukkan cahaya iblis. Wang Lin mengangkat layar dan melambaikannya. Wajah hantu itu terbang keluar dan mengeluarkan raungan diam-diam. Tubuhnya mengembang sampai menyelimuti planet dan menghilang. Setelah wajah hantu itu menghilang, dunia sepertinya berubah, tetapi sangat sulit untuk menemukan apa masalahnya. Ilusi wajah hantu ini adalah penyergapan keempat Wang Lin. Dahi Wang Lin berkeringat. Dia menyeka keringat dan menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan raungan bergema di seluruh dunia. Ada titik hantu kecil, dan dengan cepat berkembang menjadi Nether Beast. Tubuh binatang buas ini belum berkembang sepenuhnya, tingginya hanya 1000 kaki. Namun, matanya yang dingin dan kejam bisa membuat hati siapapun bergetar. Saat Wang Lin menunjuk, Nether Beast menutup matanya dan tubuhnya menjadi kurus. Itu akhirnya berubah menjadi kabut dan menyelimuti dunia. Seluruh dunia tampak buram di dalam kabut. Nether Beast ini adalah penyergapan kelima Wang Lin. Avatar kultivator Wang Lin duduk di gurun kuning, merasa sangat lelah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan semua mantra ini sekaligus. Jika itu selama pertempuran normal, dia tidak akan pernah punya waktu untuk menggunakan semuanya. Tapi saat ini itu mungkin. Masih ada penyergapan keenam, Wang Lin diam-diam merenung dan mengangkat tangan kirinya. Darah yang mengalir dari ujung jarinya sudah menggumpal, tapi dia merobeknya lagi. Kemudian dia menggambar lingkaran darah di sekelilingnya. Saat lingkaran darah terbentuk, Wang Lin meludahkan mulut energi esensi ke atasnya, menyebabkan itu dipenuhi dengan bau darah dan energi asal yang padat. Saat bau darah dan energi asal menyebar, seluruh planet bergetar. Getaran ini berasal dari jantung planet dan menyatu dengan tanah. Pasir di planet ini bergerak seperti ombak. Kemudian tangan Wang Lin membentuk segel dan garis darah muncul di matanya. Sejumlah besar garis darah muncul dan menyatu dengan lingkaran darah, menyembunyikan aura yang berasal darinya. Setelah waktu yang lama, gerakan di bumi perlahan menghilang dan Wang Lin menghela nafas lega. The Eye Fish adalah penyergapan keenam saya. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin, dan ada sedikit cahaya keemasan di matanya. Cahaya keemasan ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat kaya. Ini adalah satu-satunya darah surgawi yang ditinggalkan Wang Lin. Tangan kanannya meraih kekosongan dan ada kilatan cahaya keemasan. Busur Li Guang muncul dan dia meraihnya. Wang Lin menatap langit. Setelah sekian lama, dia menutup matanya dan mulai menirukan apa yang bisa terjadi. Busur Li Guang adalah penyergapan terakhirnya, penyergapan ke-7. 7 penyergapan ini menciptakan jebakan yang mengejutkan ini. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, dupa waktu berlalu. Wang Lin membuka matanya dan tidak lagi ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kirinya dan dupa hitam yang tidak menyala muncul di hadapannya. Memegang dupa, dia melambai dan menyalakannya. Asap hitam dengan cepat terbang ke udara seperti asap sinyal. Ini tidak berakhir. Setelah dupa dinyalakan, Wang Lin membuangnya, dan mendarat sejauh 30 kaki di pasir kuning. Api berkedip-kedip dan asap hitam menjadi lebih pekat. Tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan lagi dan dia menarik keluar Zixia, yang matanya tertutup. Wang Lin tidak merasa kasihan saat jarinya mendarat di antara alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dikombinasikan dengan wajah cantiknya, itu bisa menggerakkan hati siapapun. Tapi mata Wang Lin masih dingin, dan saat jarinya mendarat di antara alisnya, matanya terbuka.
Zixia meronta saat tangan kanannya lepas dari kendalinya dan mencengkeram kekosongan. Giok pesan muncul di tangannya, memegang batu giok. Zixia berjuang lebih keras. Tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mengirimkan pesan dan batu giok itu bersinar terang sebelum hancur. 7 penyergapan telah diatur. Dan dengan dupa dan batu giok yang terbakar, dia telah memasang umpan. Sekarang dia hanya perlu menunggu mangsanya datang untuk memulai pertempuran hebat di planet ini. Wang Lin tidak berpikir dia bisa membunuh Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Tapi dia tidak perlu membunuh mereka. Terkadang, melukai seseorang yang parah memiliki pengaruh yang sama. Lagi pula, apakah itu Old Ghost Zan atau Seven Colored Daos? Jika salah satu dari mereka terluka parah, itu akan menjadi kesempatan besar bagi yang lain. Episode 283 dengan judul Pertempuran Kecil yang Menentukan. Langsung ke dalam alurnya. Saat dupa dibakar, situasi di 300 dunia yang hancur berubah. Seorang pria tua yang mengenakan jubah biru kasar sedang bergerak di dunia, tapi dia tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Siapa dupa pertempuran yang tersulut? Mungkinkah orang itu menemukan sesuatu? Tubuh lelaki tua itu bergetar dan pusaran muncul di hadapannya. Dia mengikuti aura dupa. Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah ungu sedang duduk di planet seolah-olah dia sedang mencari sesuatu dengan hati-hati. Hidungnya tiba-tiba bergerak seolah dia mencium bau. Matanya berbinar dan dia pergi tanpa ragu-ragu. Semua murid 7 Dao Sekte memperhatikan dupa, dan mereka semua bergerak. Ada juga selir ke-6 dan ke-3 yang telah memasuki inti dunia gua ini. Mereka berada di dunia yang berbeda, tetapi mereka berdua memperhatikan dupa itu. Mata selir ke-6 dipenuhi dengan kebencian karena dia baru saja selamat dari serangan Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti bau dupa. Sedangkan untuk selir ketiga, ekspresinya dingin dan matanya rumit. Dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Dia datang ke sini dengan tujuan yang berbeda dari orang lain. Dia hanya ingin pulang. Dia merindukan kampung halamannya dan gurunya. Dia ingin meninggalkan dunia gua ini dan kembali ke benua astral abadi. Sambil ragu-ragu, dia menggigit bibir bawahnya dan menghilang. Selain menyalakan dupa, ada juga gioknya. Saat giok hancur, Jenderal Azure Dragon, Jenderal Black Tortoise, dan Vermilion Bird General semua mendeteksi ini dan mengikuti pesan tersebut. Ada juga Old Ghost Zan, yang telah mengikuti kelompok pembudidaya dengan keraguan membangun di dalam hatinya. Saat giok pecah, ekspresinya segera menjadi suram dan dia melihat ke belakang. Matanya menunjukkan niat membunuh dan dia segera berbalik. Adapun Taois 7 warna, saat dia terus bergerak, penghalang antara dunia tidak bisa bertahan lagi. Penghalang itu runtuh, tapi cahaya 7 warna bersinar dan memperkuat keruntuhan. Taois 7 warna berdiri di sana tanpa apa-apa di hadapannya. Saat penghalang runtuh, aura Wang Lin menghilang. Taois 7 warna segera menebak apa yang telah terjadi, dan matanya dibanjiri dengan amarah yang mengerikan. Dia mengeluarkan raungan amarah dan berbalik. Wang Lin, aku tidak akan menyerah sampai aku membunuhmu. Taois 7 warna mengambil langkah dan langsung menghilang. Dupa dan giok itu seperti Wang Lin mengumumkan kepada semua orang di mana dia berada. Itu seperti asap hitam di hari yang cerah, itu bisa dengan jelas dirasakan oleh semua orang. Taois 7 warna juga memperhatikan dan mendekat dengan kecepatan penuh. Avatar Wang Lin dengan tenang duduk di sana dan memegang busur Li Guang dengan tangan kanannya. Bagian bawah busur terjebak 3 inci ke dalam pasir. Sambil memegang busur, Wang Lin menutup matanya. Dari kejauhan, dia tidak lagi terlihat seperti seorang kultivator tetapi seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Setelah sekian lama, banyak pusaran muncul di dunia ini. Sejumlah besar orang yang mencarinya muncul.
Selain macan putih, ketiga jenderal itu muncul. Selir keenam dan ketiga juga muncul. Murid 7 Dao Sekte semua tiba dengan seorang lelaki tua mengenakan jubah biru yang kasar memimpin mereka. Blue Dream Sovereign dan Dao Master muncul di dunia ini, keduanya tampak lelah. Mereka saling memandang dengan mata dingin. Jelas mereka telah bertarung satu sama lain di 300 dunia yang hancur. Banyak pembudidaya datang ke dunia ini, tetapi tidak satupun dari mereka mendekati planet tempat Wang Lin berada, meskipun mereka dengan jelas merasakan aura Wang Lin saat mereka muncul. Selir ketiga memandang planet di kejauhan. Dengan tatapan yang rumit, dia tidak tahu apakah dia berteman atau bermusuhan dengan Wang Lin, dia tidak bisa mengetahuinya. Tak lama kemudian, lelaki tua bernama Ma dari planet Five Elements tiba, diikuti oleh orang-orangnya yang lain. Tatapan mereka menyapu semua orang dan kemudian melihat planet di kejauhan. Tepat pada saat ini, pusaran raksasa muncul dan terkoyak oleh cahaya 7 warna yang masuk. Cahaya 7 warna menerangi daerah itu dan Taois 7 warna muncul. Hampir pada saat yang sama Taois 7 warna muncul, Old Ghost Zan berjalan keluar dari kehampaan. Mereka terpisah 10.000 kaki, dan setelah saling memandang, mereka menarik pandangan mereka. Dengus dingin datang dari Taois 7 warna sebelum dia menuju ke planet ini. Old Ghost Zan sedikit di belakang saat dia bergerak menuju planet ini. Semua orang juga terbang ke depan, mengikuti mereka. Hanya orang-orang dari planet 5 elemen yang tersisa di sana dan dengan dingin melihat ke depan. Selir ketiga ragu-ragu dan tidak bergerak maju. Taois 7 warna adalah yang tercepat. Dengan satu langkah, dia sampai di luar planet. Dia memandang planet itu dan mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasinya, dia jelas melihat apa yang menunggunya di planet ini, terutama binatang yang bahkan dia takuti. Semua ini membuat Taois 7 warna berhenti dan ragu-ragu di luar planet. Planet ini tidak dapat dimurnikan, setelah dimurnikan, binatang itu akan terpancing dan tidak akan sepadan. Wang Lin ini mungkin menunggu di sini karena itu. Saat Taois 7 warna berhenti di luar, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya tenang. Dia mengangkat tangan kirinya dan memukul keningnya. Ada kilatan cahaya hantu dan Wang Lin mengeluarkan jiwa ketiga. Wang Lin melepaskan tangannya dan jiwa ketiga melayang keluar. Auranya tidak terkandung sama sekali, dan itu menyebar. Bagi yang lain, iming-iming jiwa ketiga hampir tidak sekuat Taois 7 warna dan Zan hantu tua. Ketika jiwa ketiga muncul, itu seperti menempatkan harapan dan impian panjang hidup mereka di hadapan mereka. Itu dalam genggaman mereka. Godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dariku dapat mengambil jiwa ini. Kata-kata Wang Lin bergema di seluruh planet dan menjadi gemuruh yang menggelegar. Mata Taois 7 warna itu merah. Pada saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penyergapan di planet ini, dan dia menyerang ke depan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, selama dia tidak menarik perhatian makhluk buas yang tidur di dalam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejak dia melakukan penyergapan di sini, pada dasarnya dia telah menjebak dirinya sendiri di sini. Taois 7 warna mengambil satu langkah dan memasuki planet ini. Old Ghost Zan tidak bisa menahan godaan, ia memasuki planet ini hampir pada saat yang sama dengan Taois 7 warna. Para pembudidaya lainnya ragu-ragu tetapi juga mendekat. Mereka tidak ingin bersaing, tetapi mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menonton. Secara khusus, Azure Dragon, Black Tortoise, dan Vermilion Bird menyerbu dan memasuki langit planet. Menghadapi semuanya, meskipun mata Wang Lin tenang, hatinya mendidih. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, dan dia mengepalkan busur Li Guang lebih erat lagi. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa kubunuh sebagai korban.
Wang Lin menatap langit, dan pada saat ini, langit bergemuruh. Awan bergerak menjauh seperti ombak. Wang Lin melihat Taois 7 warna, hantu tua Zan, dan para pembudidaya lainnya. Penyergapan pertama, Realm Burning Umbrella. Payung memurnikan semuanya. Tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Dunia bergetar dan seluruh langit menjadi merah. Merah ini bukanlah darah tapi cahaya dari api. Lautan api muncul entah dari mana dan menyelimuti dunia. Riak bergema di lautan api, dan payung kuno besar muncul. Payung memisahkan diri dari lautan api di langit. Tiang payung yang telah menghilang muncul kembali, tampak seperti pilar penyangga surga. Kanopi payung menutupi langit dan menghalangi jalan mundur semua orang. Dao Master Blue Dream dipaksa keluar oleh kekuatan dari Realm Burning Umbrella. Seolah-olah semua orang yang bukan bagian dari pembantaian ini akan diusir. Bagaimanapun, dalam pembantaian yang akan terjadi, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Dao Master Blue Dream, jadi dia memilih untuk menghentikannya di luar. Gemuruh-gemuruh bergema, dan ekspresi semua orang yang diblokir oleh Realm Burning Umbrella berubah. Taois 7 warna dan Zan hantu tua adalah sama, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Api mengerikan yang menutupi langit mengamuk ke arah mereka. The Realm Burning Umbrella bukanlah mantra dari dunia gua ini, dan itu telah menyatu dengan esensi api Wang Lin. Api ethereal menyebar dan mulai membakar pikiran para pembudidaya yang terperangkap di sini. Sejak mempelajari Realm Burning Umbrella, ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya tanpa batasan atau perhatian. Wang Lin telah mempelajari mantra ini dari orang gila itu. Pertama buka payungnya, lalu tutup untuk membunuh. Tutup 30%. Ekspresi Wang Lin suram dan meraung saat dia melambaikan tangan kirinya. Langit bergemuruh dan payung raksasa di langit perlahan menutup. Saat payung tertutup, api di dalam menjadi semakin panas, dan suhunya telah mencapai derajat yang menakutkan. Hanya 30% menyebabkan 3 dari 7 murid Sekte Dao yang belum mencapai langkah ketiga untuk mulai membakar dari dalam. Mereka langsung dibakar menjadi abu. Tutup 60%. Wang Lin meraung dan pembuluh darah di wajahnya Membengkak, dia menutup payung hingga 60% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Payung menutup dengan cepat, dan teriakan menggema. Kali ini, bahkan ekspresi ketiga jenderal berubah. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Wang Lin bisa memiliki mantra kuat yang bahkan langka di benua astral abadi. Episode 284, dengan judul Disergap, langsung ke dalam alurnya. Tutup 80%. Batas Wang Lin adalah 80%, dan saat dia mengatakan itu, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan hidup dalam tubuhnya habis dengan cepat dan wajahnya menua. Di saat yang sama, payung tiba-tiba tertutup. Teriakan menyedihkan menggema. Tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal. Pikiran ketiga jenderal bergetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Mereka menggunakan kultivasi penuh mereka untuk menahan kekuatan api, dan mereka bergerak dengan kecepatan penuh untuk mencoba keluar dari lautan api ini. Taois 7 warna dan hantu tua Zan sama-sama murung. Bahkan mereka harus berusaha keras untuk menahan api ini. Bagaimanapun, meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, tubuh mereka tidak seperti yang kuno. Taois 7 warna telah mewarisi mantra 7 warna Celestial Sovereign. Ini termasuk Realm Burning Umbrella juga. Meskipun itu berbeda dari yang digunakan Wang Lin, tidak ada orang lain di sini yang tahu itu lebih baik darinya. Pada saat ini, dia meraung dan bergegas keluar dari lautan api. Dia langsung menyerang Wang Lin, dipenuhi dengan niat membunuh. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Setelah mencapai 80%, Wang Lin tahu dia telah mencapai batasnya dan tidak bisa menutupnya 100%. Namun,
Wang Lin puas dengan efek dari Realm Burning Umbrella. Saat Taoist 7 warna menyerang, Wang Lin melambaikan tangan kirinya. Dunia bergetar dan bumi bergetar saat cahaya 7 warna bersinar di sekitar Wang Lin. Cahaya 7 warna melesat ke langit dan terhubung dengan cahaya 7 warna di sekitar Taoist 7 warna, yang merupakan orang pertama yang bergegas keluar dari lautan api. Cahaya 7 warna ini menghubungkan bumi dan langit. Tombak 7 warna keluar dari bumi di samping Wang Lin. Itu seperti naga 7 warna saat itu menyerang Taoist 7 warna. Perkembangan ini terlalu mendadak. Saat Taoist 7 warna keluar dari lautan api, murid-muridnya menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan teratai yang telah kehilangan 2 kelopak muncul. Sama seperti bagaimana dia memblokir pedang Wang Lin, kelopak teratai menutup, mengelilingi Taoist 7 warna. Namun, teratai Taoist 7 warna tidak dapat menghentikan tombak 7 warna milik Wang Lin. Seperti Realm Burning Umbrella, keduanya mantra bukan dari dunia gua. Jika seseorang bisa menampilkan sebagian besar kekuatan mantra, itu sudah sangat kuat. Tombak itu langsung mendekati teratai. Saat mereka bertabrakan, 5 kelopak bunga teratai itu roboh satu persatu. Saat potongan-potongannya pecah, teratai itu sendiri juga ikut hancur. Taoist 7 warna yang suram terungkap. Dia langsung melambaikan tangan kanannya dan tombak 7 warna yang identik muncul dan bertabrakan dengan tombak Wang Lin. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang menghancurkan surga bergema. Tabrakan kedua tombak tersebut memicu gelombang kejut yang sangat besar. Tepat pada saat ini, penyergapan ketiga Wang Lin muncul. Saat dampaknya hancur, tubuh asli Wang Lin muncul. Bintang-bintang di antara alis dan matanya semuanya berputar sampai membentuk pusaran. Bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Tubuh aslinya tumbuh hingga setinggi 10.000 kaki dan menyatu dengan bayangan. Dia mengangkat Heaven Splitting Axe, dan saat tombaknya bertabrakan, dia menebang. Dengan potongan itu, Heaven Splitting Axe terbang menuju Taoist 7 warna. Pada saat ini, Old Ghost Zan keluar. Mata Old Ghost Zan berbinar dan dipenuhi dengan keserakahan. Saat tubuh asli Wang Lin mengayunkan kapak, dia menyerang jiwa ketiga sebelum Wang Lin. Namun, Wang Lin telah mengatur 7 penyergapan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Old Ghost Zan melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun Wang Lin tidak bisa menandingi kultivasi hantu tua Zan, dia telah menyiapkan penyergapan. Sama seperti Old Ghost Zan berada dalam jarak 1000 kaki, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Penyergapan keempat, layar darah hantu. Old Ghost Zan tiba-tiba berhenti dan kebingungan muncul di matanya. Gemuruh menggelegar bergema saat kabut berwarna darah muncul di hadapannya. Kabut berubah menjadi merah, wajah hantu dan melahap Old Ghost Zan. Ilusi ini bahkan bisa menjebak Taoist 7 warna, jadi hantu tua Zan juga tidak bisa menghindarinya. Ketika hantu tua Zan dimangsa oleh wajah hantu itu, dia segera duduk, dan ekspresinya terus berubah. Pada saat yang sama, kapak Wang Lin mendekati Taoist 7 warna, dan suara kapak yang terbang melalui kekosongan bergema. Wang Lin tahu pukulan ini tidak bisa melukai Taoist 7 warna, jadi dia rela menghancurkan senjatanya. Heaven Splitting Axe hancur berkeping-keping, dan kekuatan penghancur mengalir keluar. Tubuh asli Wang Lin roboh dan darah berceceran di mana-mana. Namun, dengan tubuh abadi kuno, tubuhnya dengan cepat pulih saat dia mundur menuju avatarnya. Pada saat tubuh aslinya tumpang tindih dengan avatarnya, dia telah pulih sepenuhnya. Namun, darah masih mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan jatuh ke jubah putihnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Adapun Taoist 7 warna, rambutnya berantakan dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia melangkah ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 jenderal dan sovereign bergegas keluar dari lautan api.
Namun, tepat setelah mereka bergegas keluar, mereka berhenti, dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah mengira akan melihat pemandangan seperti itu. Old Ghost Zan dikelilingi oleh awan merah kabut dan duduk di sana dengan wajah terdistorsi 1000 kaki dari Wang Lin. Rambut Taois 7 warna berantakan, dia tampak seperti dalam keadaan menyesal, seolah-olah dia gila. Mereka tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, mereka hanya melihat hasilnya. Hati mereka dipenuhi dengan kengerian. The Sovereign dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia tahu betapa kuatnya Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Kedua orang itu benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan sebelum Wang Lin. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Jenderal Azure Dragon tersentak dan memandang Wang Lin dengan rasa takut yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hal semacam ini menjadi lebih mengejutkan ketika ada perbandingan. Wajah Black Tortoise menjadi pucat dan dia melihat sekeliling. Dia teringat dao surgawi Wang Lin, dan ketakutan muncul di dalam hatinya. Dia bahkan merasa menyesal datang ke sini. Perasaan Jenderal Burung Vermilion lebih rumit. Sulit untuk menekan guncangan di hatinya. Ada juga selir keenam. Dia baru saja lolos dari lautan api dan terluka. Sekarang dia melihat pemandangan yang menakutkan ini, ketakutannya pada Wang Lin muncul kembali. Namun, sebenarnya, Wang Lin telah menggunakan 5 dari 7 jebakannya dan terluka. Avatar dan tubuh aslinya terluka parah. Jika bukan karena dia menahan nafas, dia pasti sudah jatuh pingsan. Dia telah tiba di sini lebih dulu dan telah menyiapkan penyergapan, tetapi dia masih terluka dalam keadaan seperti itu. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Taois 7 warna itu. Niat membunuh Taois 7 warna terhadap Wang Lin telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, dia dengan cepat mendekat dan mengangkat tangan kanannya. Dia bahkan tidak akan merebut jiwa ketiga tetapi akan membunuh Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya tenang. Saat Taois 7 warna mendekat, Wang Lin masih memegang busur Li Guang dengan tangan kanannya dan menunjuk Taois 7 warna dengan tangan kirinya. Dao surgawi, melahap dunia. Pada saat ini, dunia bergetar dan celah raksasa muncul di hadapan Taois 7 warna. Dari kejauhan, celah ini terlihat seperti mulut yang besar. Nether Beast muncul, dan tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan dingin dan kekejaman di dalamnya. Saat Taois 7 warna mendekat, ia melahapnya. Setelah Nether Beast membuka mulutnya, ia melahap semua kehidupan. Beberapa dari 7 murid Sekte Dao berjuang bebas dari lautan api. Saat mereka bebas dan melihat sekilas apa yang sedang terjadi, mereka tersedot ke dalam mulut Nether Beast. Bahkan sebagian dari lautan api di langit dilahap oleh Nether Beast. Ekspresi ketiga jenderal sangat berubah, dan mereka mengeraskan tubuh untuk melawan. Namun, selir keenam tidak bisa melawan kekuatan isap dan ditarik ke mulut Nether Beast saat dia berteriak. Sovereign benar-benar terkejut. Dia memandang Nether Beast dengan wajah pucat. Ketika dia pertama kali melihat Nether Beast, dia menebaknya. Adegan tuannya dimangsa adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Ketika dia pertama kali melihat Nether Beast, dia ragu-ragu dan tidak tahu karena ekspresi bodoh Nether Beast. Namun, melihat mata yang dingin dan kejam itu sekarang, Sovereign tidak ragu untuk mundur. Ekspresi Taois 7 warna berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap Nether Beast dengan mata dipenuhi dengan keterkejutan. Surga. Dao surgawi. Petik 2. Nether Beast belum lengkap, jadi tidak bisa melahap orang yang terlalu kuat. Wang Lin tahu ini, tapi dia masih melakukan penyergapan kelima hanya untuk mengejutkan Taois 7 warna. Bagaimanapun, Wang Lin tidak bisa menggunakan mantra berhenti pada Taois 7 warna. Dia tidak bisa menahan serangan yang akan ditimbulkan. Akibatnya, dia hanya bisa memanggil Nether Beast untuk menciptakan efek yang mirip dengan mantra stop.
Penyergapan keenam. Wang Lin mengungkapkan senyum muram, tetapi senyum ini sangat lemah, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ini membuat senyumnya sangat gelap dan muram. Tangan kiri Wang Lin menyentuh tanah. Metode yang digunakan macan putih untuk mengontrol kekuatan yang dipelajari Wang Lin dari Vermilion Bird generasi kedua bergema di tanah. Getaran itu merangsang Ifish yang sedang tidur di bawah tanah. Juga pada saat ini, lingkaran darah yang ditarik Wang Lin terbang ke udara dan batasannya menghilang. Bau darah dan energi asal tidak lagi tersembunyi dan meletus sepenuhnya. Lingkaran darah ini terbang menuju Taoist 7 warna. Saat Taoist 7 warna tersentak karena keterkejutannya, lingkaran darah meledak. Aura dari lingkaran darah mengelilingi Taoist 7 warna. Planet itu bergemuruh, dan gemuruh yang mendominasi yang telah tertidur selama bertahun-tahun datang dari dalam planet. Pada saat yang sama saat raungan muncul, pasir kuning di planet itu melonjak ke atas. Episode 285, dengan judul Bencana 7 Warna. Langsung ke dalam alurnya. Pasir kuning jatuh seperti hujan dan membentuk tirai. Pada saat yang sama, gemuruh yang teredam dari bawah tanah melonjak ke atas. Saat raungan menggema, seluruh planet mulai bergetar. Pasir kuning sebelum Wang Lin mulai tenggelam, dan suara gemuruh menjadi lebih jelas. Dalam sekejap, seekor binatang seperti ular bergegas keluar dari bawah tanah. Itu adalah binatang raksasa yang tertutup bumi, dan tebalnya 10.000 kaki. Itu seperti cacing tanah raksasa, dan bagian yang menonjol adalah mulutnya. Dari jauh, sepertinya mulutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Ini membuka mulutnya dan menyerang Taoist 7 warna. Mata binatang itu masih tertutup, seolah-olah tertutup secara permanen. Jika ada banyak tentakel di sekeliling tubuhnya, itu akan terlihat seperti ular Moongazar. Namun, sekarang ini terlihat sangat berbeda. Binatang itu langsung mendekati Taoist 7 warna. Sama seperti itu akan melahap Taoist 7 warna, tangannya membentuk segel dan menamparkan binatang itu. Telapak tangan 7 warna menghantam kepala binatang itu dan gemuruh menggelegar bergema. Binatang buas itu mengeluarkan raungan yang keras dan didorong mundur sejauh 1000 kaki. Namun, kepalanya berputar dan menyusut, dan berhenti sendiri sebelum menghirup. Saat dihirup, tubuh Taoist 7 warna bergetar. Sejumlah besar cahaya 7 warna ditarik keluar dari tubuhnya, diserap oleh binatang buas ini. Ekspresi Taoist 7 warna berubah dan ekspresi ketiga jenderal juga berubah. Penampilan dan aura binatang ini sangat kuat dan menimbulkan gelombang di hati mereka. Ketika tiga jenderal dan penguasa melihat binatang ini, mereka segera mengenalinya. Ikan mata. Ini sebenarnya adalah Ifish. Petik 2. Aku sudah menyadari bahwa tempat ini memiliki binatang buas, tapi sebenarnya itu adalah ikan mata yang tumbuh tanpa batasan, bertahun-tahun telah berlalu hingga binatang ini tumbuh. Sang Sovereign menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Ifish dengan ekspresi serius. Benua astral abadi memiliki seekor binatang buas bernama ikan mata. Sejak ikan itu lahir, sampai mati, matanya tidak pernah terbuka. Namun, ada legenda yang mengatakan bahwa begitu mata mereka terbuka, dunia akan berubah warna. Jenderal Black Tortoise memandang Ifish dan memikirkan serangkaian rumor. The Ifish bergerak dan menyerang Taoist 7 warna. Binatang buas ini menyimpan dendam, dan telapak tangan Taoist 7 warna telah membuatnya sangat sakit. Itu menyerang ke depan dan mulai melahap sekali lagi. Tubuh binatang itu terlalu besar, dan bagian yang keluar dari tanah hanya sebagian kecil. Meski begitu, saat itu menyerang ke depan, itu menutupi langit dan menciptakan bayangan besar. Niat membunuh muncul di mata Taoist 7 warna. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel saat dia menunjuk ke langit. Kekuatan tarik gunung.
Taois 7 warna meraung dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah lengan raksasa berwarna 7 muncul di langit yang gelap dan meraih ke arah Ifish. Dalam sekejap, lengan raksasa itu meraih Ifish. Taois 7 warna meraung lagi dan lengan ditarik ke atas. Bumi bergemuruh dan tubuh Ifish yang berukuran 100.000 kaki ditarik keluar dari planet oleh tangan ilusi saat ia berjuang. Setelah ditarik keluar, itu tanpa ampun dihancurkan ke bumi. Planet itu bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Tubuh raksasa Ifish mendarat di tanah. Sejumlah besar darah ungu menyembur keluar dan bercampur dengan pasir kuning. Teriakan menyedihkan keluar dari mulut ikan mata. Matanya yang tertutup gemetar saat berusaha membukanya. Pada akhirnya, itu tidak bisa membukanya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya membuka matanya. Namun, jeritan yang menyedihkan itu menyebabkan planet ini bergetar lebih hebat lagi. Sama seperti Taois 7 warna berbalik ke arah Wang Lin, ekspresinya berubah sangat. Planet itu bergetar dan gemuruh bergema. Di 8 gurun lainnya di planet ini, raungan mengerikan terdengar. Pasir kuning membengkak seperti gunung dari 8 gurun dan semua bergegas menuju tempat ini. 8 gunung besar membentuk garis lurus dan mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, 8 gunung tiba, dan pasir kuning runtuh membentuk 8 bayangan raksasa. Ini bukanlah gunung sama sekali tapi 8 Ifish dengan panjang 100.000 kaki. Planet ini tidak hanya memiliki 1 Ifish, tapi 9. Selain yang pertama terluka parah, 8 lainnya keluar dari planet dan mengepung Taois 7 warna. Mereka semua membuka mulut dan menyerangnya. Bumi bergetar dan pasir kuning berserakan. Wang Lin masih duduk di sana, dan dia menyingkirkan jiwa ketiga. Tangan kanannya masih memegang busur Li Guang, dan dia seperti patung. Dia tetap tidak bergerak dengan busur di tangan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Serangan ini akan mengejutkan surga dan membuat para dewa hantu menangis. Saat ini, kesempatan ini telah muncul. Saat 8 mata ikan menyerang Taois 7 warna, Wang Lin tiba-tiba berdiri. Tangan kanannya mengangkat busur dan tangan kirinya menarik tali busur. Dalam sekejap, dia menarik busur itu sampai seperti bulan purnama. Anak panah muncul di tali busur saat itu sepenuhnya ditarik. Panah menunjuk pada Taois 7 warna dan aura destruktif menyebar. Wang Lin sama sekali tidak ragu untuk melepaskan tangan kirinya. Tali busur tanpa ampun memantul dan anak panah itu ditembakkan ke arah Taois 7 warna. Saat panah Li Guang ditembakkan, dunia berubah warna, awan berserakan, bumi bergetar, dan langit redup. Niat membunuh yang tak terlukiskan ditembakkan dengan panah dan merobek langit, dunia, dan setiap rintangan saat melesat ke arah Taois 7 warna. Ekspresi Sovereign menjadi pucat pasi dan dia dengan cepat mundur. Dia telah terbunuh 2 kali oleh panah ini, jadi rasa sakit itu terukir di hatinya. Mata ketiga jenderal itu dipenuhi ketakutan. Mereka juga pernah merasakan kekuatan panah ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, kulit kepala mereka mati rasa. Wang Lin telah menembakkan anak panah itu pada saat yang sangat cerdas, tepat saat 8 ikan mata menerkam. Ekspresi Taois 7 warna berubah dan murid-muridnya menyusut. Dia mengeluarkan raungan saat tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna menyelimuti tubuhnya. Tepat pada saat ini, 8 ikan mata mendekat. Saat gemuruh bergema, panah Li Guang Wang Lin menembus cahaya 7 warna dan mendarat di tubuh Taois 7 warna. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh sistem bintang. Planet ini runtuh dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Wang Lin mundur dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tapi dia masih memegang busur di tangannya. Ketiga jenderal terkena riak panah ini dan batuk darah. Mereka mundur dengan panik menjauh dari planet ini. Namun,
Tepat pada saat ini, raungan marah bergema dan 8 ikan mata berlumuran darah ungu saat mereka didorong mundur lebih dari 10.000 kaki. Cahaya 7 warna di sekitar Taois 7 warna menjadi terdistorsi dan segera redup. Dalam Taois 7 warna terungkap. Dadanya sangat berantakan. Anak panah telah menembus dadanya, tetapi Taois 7 warna telah menangkap ujung panah, sehingga tidak dapat menembus dan menghancurkan tubuhnya. Wajah Taois 7 warna pucat, tapi ekspresinya galak. Dia tanpa ampun menarik panah dari dadanya. Darah menyembur kemana-mana. Dikombinasikan dengan ekspresinya yang galak, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, tepat saat dia menarik panah, 8 ikan mata mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Tubuh mereka bergetar saat darah mereka menyebar, dan mata tertutup mereka terbuka sedikit. Semua mata 8 ikan mata terbuka sedikit, dan cahaya hitam menyebar. 8 ikan mata menyerang dengan marah pada Taois 7 warna. Kali ini, tubuh mereka ditutupi oleh cahaya hitam dari mata mereka, membuat mereka terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin memegang busur di tangan kirinya dan cahaya keemasan yang samar muncul di matanya. Dia tidak ragu-ragu menarik busur untuk kedua kalinya. Panah di tangan 7 warna Taois menghilang dan muncul di busur Wang Lin. Dia memandang Taois 7 warna dan niat membunuh memenuhi matanya. Tangan kanannya mengendur dan anak panah kedua terbang seperti seberkas cahaya. Orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma melayang di kejauhan, tidak berpartisipasi dalam pertempuran gila ini. Saat mereka melihat Wang Lin menggambar busur 2 kali dan merasakan energi yang kuat itu, ekspresi mereka berubah. Murid lelaki tua bernama Ma menyusut dan wajahnya dipenuhi teror. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin menggunakan busur Li Guang, jadi perasaan kagetnya sangat kuat. Busur Li Guang sebenarnya ada di tangannya. Saya mengerti sekarang. Ketika dia pergi ke planet 5 elemen, selain mengandalkan dao surgawi, kartu as terbesarnya adalah busur ini. Petik 2. Ekspresi Yun Yifeng tenang, tetapi gelombang besar muncul di hatinya. Dia mengepalkan tangannya untuk menutupi kepanikan di hatinya. Dia merasa beruntung tidak memaksa Wang Lin untuk mencabut busur ini. Dia tidak yakin dia bisa menahan satu pukulan darinya. Episode 286, dengan judul Dao Fei muncul, langsung ke dalam alurnya. Saat panah kedua ditembakkan, cahaya keemasan di mata Wang Lin runtuh seolah-olah akan menghilang. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin memaksanya untuk berubah dan mempertahankan sepotong. Sepotong ini adalah yang terakhir dari kekuatan garis keturunan surgawi. Wang Lin khawatir orang lain akan melihat, jadi dia menutup matanya saat menembakkan panah kedua. Wang Lin mengerti bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk satu tembakan lagi, tetapi itu akan menjadi tembakan terakhir. Panah itu ditembakkan dan dunia bergemuruh. Ruang terlipat seperti kain sutra seolah-olah akan runtuh. Taois 7 warna meraung. 8 ikan mata yang telah membuka mata mereka sudah mengejutkannya. Ketika panah kedua Wang Lin ditembakkan, Taois 7 warna bahkan lebih terkejut, dan dia meletus kultivasi penuhnya. Cahaya 7 warna menyebar dan 7 lapisan layar cahaya berwarna berbeda muncul di hadapannya. Saat mereka muncul, 8 ikan mata mendekat. 8 ikan mata menyusut saat mereka mendekat. Saat cahaya hitam bersinar, mereka berubah menjadi 8 anak panah. 8 anak panah ini persis sama dengan panah Li Guang. Tidak ada perbedaan, bahkan auranya sama. Semua orang di sini dikejutkan oleh ini. Mungkinkah ini kekuatan super yang dikabarkan dimiliki para ikan mata begitu mereka membuka mata? Orang tua bernama Ma dari planet 5 elemen melihat dari kejauhan. Grand Empyrean Xuan Luo dengan tenang melihat ke 8 ikan mata. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu tentang kekuatan super yang dimiliki Ai Vises.
Saat Ivises membuka mata mereka, mereka dapat mengambil wujud apapun dan mendapatkan sebagian dari kekuatannya, namun, sangat sulit bagi binatang ini untuk membuka matanya. Yang ini di gua ini sangat menarik, mata Xuan Luo berbinar-binar dengan sedikit ketertarikan. 9 panah Li Guang bercampur menjadi satu, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui mana yang asli. Mereka menembak langsung ke Taois 7 warna. Ekspresinya berubah dengan cepat dan layar cahaya 7 warna di sekitarnya berubah saat suara gemuruh bergema. Layar cahaya 7 warna runtuh, dan bersamaan dengan itu, 9 panah Li Guang juga runtuh. Namun, mereka tidak menghilang, mereka direformasi menjadi 8 ikan mata. Mereka mendarat tidak jauh dari tempat yang pertama berada, dan ke-9 Eye-Fish berada di nafas terakhir mereka. Keruntuhan ini menciptakan gelombang kejut yang menutupi penglihatan dan perasaan ketuhanan seseorang. Panah Li Guang ke-9 menembus segalanya dan menuju ke Taois 7 warna. Erangan sengsara datang dari gelombang kejut, dan gemuruh menggelegar bergema. Ketika gelombang kejut menghilang, Taois 7 warna bisa dilihat. Dia batuk darah dan ada lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Dia terluka parah oleh busur Li Guang. Dia mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan. Mengabaikan lukanya, dia menyerang Wang Lin. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa gila. Orang tua ini akan menyerahkan jiwa ketiga untuk membunuhmu. Taois 7 warna meraung dan tangannya membentuk segel. 9 matahari yang membutakan muncul di sekujur tubuhnya. 9 matahari ini adalah mantra terkuat Taois 7 warna. Dia menggunakannya tanpa ragu untuk membunuh Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Saat ini, dia seperti lampu minyak yang mengering dan sangat lemah. Dia mengertakkan gigi saat dia mengangkat busur Li Guang dengan tangan kiri dan menggambarnya dengan tangan kanan. Ini adalah ketiga kalinya, dan Wang Lin tahu itu mungkin yang terakhir kalinya. Tali busur ditarik ke belakang dan panah muncul sekali lagi. Masih ada darah di anak panah. Tangan kanan Wang Lin mengendur dan panahnya ditembakkan untuk ketiga kalinya. Ketika panah ketiga ditembakkan, Wang Lin segera menutup matanya untuk menyembunyikan cahaya keemasan yang benar-benar menghilang dari matanya. Dada Taois 7 warna berlumuran darah. Saat panah ketiga mendekat, tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Ada kegilaan di matanya, dia tidak pernah terluka seperti ini dalam hidupnya. Yang membuatnya semakin gila adalah bahwa orang yang melukainya adalah Wang Lin, yang tingkat kultivasinya jauh di bawahnya. Yang membuatnya semakin tercekik adalah busur Li Guang yang telah melukainya adalah sesuatu yang telah dia perintahkan kepada Sovereign untuk diberikan. Dia awalnya bermaksud memberi Wang Lin busur untuk memikat Lian Daofei. Kemudian, begitu ada perselisihan antara Wang Lin dan hantu tua Zan, Wang Lin akan menggunakan busur itu untuk melukai hantu tua Zan. Lagi pula, baik dia maupun Old Ghost Zan tidak bisa menggunakan busur ini, karena mereka tidak lengkap. Namun, dia tidak menyangka akan terluka parah oleh busur Li Guang. Kegilaan di hatinya membuatnya mengabaikan segalanya untuk membunuh Wang Lin. Saat tangannya membentuk segel, 9 matahari bersinar terang. Mereka terbang keluar dan menyerang panah ketiga. Gemuruh-gemuruh menggema saat panah ketiga bertabrakan dengan 9 matahari. 9 matahari runtuh, tetapi panah ketiga juga menunjukkan tanda-tanda menghilang. Cahaya yang menyilaukan meletus dan menyelimuti segalanya. 9 matahari meledak dan kekuatan penghancur menyebar. Kekuatan mereka tak terlukiskan. Jenderal Azure Dragon terlalu dekat, dan kekuatan penghancur untuk menyentuhnya. Tubuhnya roboh dan dia langsung mati. Dunia mulai hancur. Dunia ini hancur. Namun, ini bukanlah akhir. Kekuatan penghancur ini adalah kekuatan penuh dari 7 warna Taois, dan 300 dunia yang hancur tidak bisa menahannya. Saat kekuatan penghancur menyebar,
300 dunia yang hancur mulai runtuh satu persatu. Wajah Black Tortoise dipenuhi dengan teror dan dia menjerit saat dia mundur bersama Vermilion Bird General. Sovereign menjadi pucat dan berubah menjadi sinar lampu merah saat dia melarikan diri. Di kejauhan, ekspresi selir ketiga, Dao Master Blue Dream, dan orang-orang dari planet Five Elements berubah. Mereka semua mundur dari bunga pertama yang membentuk 300 dunia yang hancur. Di pusat kekuatan destruktif, dada Taois 7 warna bergetar. Tabrakan panah ketiga dan 9 matahari menciptakan gelombang kejut yang menyerbu tubuhnya. Darah menyembur dari dadanya dan dia terluka parah. Namun, matanya masih dipenuhi kegilaan. Kamu begitu dekat dengan kekuatan penghancur ini. Dengan tingkat kultivasi Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menolaknya. Petik 2. Wang Lin memang yang paling dekat, dan kekuatan destruktif mendekatinya. Dunia runtuh, dan bahkan dengan warisan Dao Purba, dia tidak bisa menahan. Selama itu menyentuh tubuhnya, dia akan dihancurkan. Namun, karena Wang Lin berani melakukan penyergapan ini, dia secara alami siap. Dia mengharapkan kekuatan destruktif ini muncul. Saat kekuatan destruktif mendekatinya, tangannya membentuk segel dan tangan kanannya meraih kekosongan. Maafkan saya. Wang Lin menghela nafas. Cahaya keemasan yang mengerikan meledak dan orang gila yang tidur dengan jubah berantakan muncul di depan Wang Lin. Orang gila itu memiliki tubuh surgawi abadi yang lengkap. Bahkan jika sistem bintang runtuh, tubuhnya tidak akan terluka. Orang gila itu masih tidur dan tidak pernah terbangun. Dia merasa sedikit tidak nyaman karena Wang Lin memegang pundaknya, jadi dia berputar sedikit dan terus tidur. Namun, pada saat ini, kekuatan penghancur tiba dan menghantam orang gila itu. Tubuh orang gila itu bersinar terang dan tetap tidak terluka di bawah kekuatan penghancur. Namun, tubuh orang gila itu bergetar dan matanya perlahan terbuka. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan sedikit amarah. Dia masih belum terbangun dan setengah tertidur. Dia mulai mengaum dengan marah pada Taois 7 warna yang ada di depannya. WHO, siapa ini? Siapa yang berani mengganggu tidur raja ini? Kalian semua pengganggu, raja ini akan memberitahu kakak laki-lakinya. Orang gila itu meraung pada Taois 7 warna, bahkan tidak menyadari bahwa Wang Lin sedang memegangi bahunya dan menggunakannya untuk memblokir sebagian besar kekuatan penghancur. Kalian terlalu berlebihan. Anda semua berani menggelitik raja ini saat saya tidur. Kamu, saat orang gila itu meraung, dia benar-benar mulai mendengkur. Kepalanya miring dan dia tertidur sekali lagi seolah-olah semua yang dia katakan sebelumnya hanyalah dia yang berbicara sambil tidur. Namun, penampilan dan perkataannya menyebabkan banyak kekacauan di area sekitarnya. Taois 7 warna terluka parah, dan setelah dia melihat Lian Daofei, ekspresinya berubah. Pikirannya menjadi sadar. Dia tidak tahu berapa kali Wang Lin bisa menembak busur Li Guang, dan jika Wang Lin bekerja sama dengan Lian Daofei, dia mungkin benar-benar mati di sini. Sekarang dia terluka parah, dia mengatupkan giginya dan, untuk pertama kalinya sejak dia mulai melawan Wang Lin, memilih untuk melarikan diri. Di kejauhan, hantu tua Zan, yang dikelilingi oleh layar hantu, telah membuka matanya, tetapi dia memilih untuk tidak keluar dari kabut. Dia telah menyaksikan segalanya, dan matanya bersinar. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Sovereign yang melarikan diri gemetar dan hampir tersandung saat orang gila itu meraung. Mas, Tuan. Ada juga Jenderal Black Tortoise dan Vermilion Bird General yang melarikan diri. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat orang gila yang diangkat Wang Lin. Lian Daofei. Ketiganya bukan satu-satunya yang terkejut. Di kejauhan, selir ketiga langsung berubah pucat dan tercengang sesaat.
Ada juga orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh orang tua bernama Ma. Mereka semua gemetar. Orang tua bernama Ma memandang orang gila dengan ketakutan yang tak terlukiskan di matanya. Dia sebenarnya ada di sini. Orang tua bernama Ma tidak tahu bahwa Lian Daofei pernah datang ke sini di masa lalu. Jantungnya bergemuruh dan pikirannya menjadi kosong. Grand Empirin Xuan Luo sedang berjalan menuju 9 ikan. Dia telah mengambil ikan kelima ketika dia tiba-tiba berhenti dan dengan hati-hati menatap orang gila itu. Matanya menampakkan cahaya misterius. Lian Daofei, adik laki-laki Lian Daozhen, dia juga datang ke sini. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.